Perkenalkan, nama saya Dahniar dari Akuntansi Karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Saya akan bercerita singkat tentang pengantar ilmu-ilmu ekonomi dan teori dasar ekonomi. Pertama, pengertian dan masalah ekonomi. Suatu masalah yang terjadi, yaitu pengertian dan masalah ekonomi. Karena terbatasnya jumlah sumber daya dibandingkan dengan adanya kebutuhan manusia setiap harinya yang semakin meningkat seperti jual beli, tawar-menawar, ekspor-impor. Karena itu munculnya ketergantungan yang sangat tinggi. Yang kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Contoh, faktor yang mempengaruhi harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita dalam mencerminkan daya beli, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang mendatang, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Untuk usaha-usaha produsen peningkatan. Untuk hukum permintaan, hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut di mana hubungan berbanding balik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, atau sebaliknya apabila harga turun, jumlah barang yang meningkat. Kurva permintaan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Teori permintaan, perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun maka harga relatif turun. Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Pertama, faktor harga barang yang diminta atau barang itu sendiri. 2. Faktor bukan harga. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jumlah pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Dan faktor yang akan mempengaruhi penawarannya, yaitu pertama, harga barang itu sendiri jika harga suatu barang itu naik. Kedua, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, dan jumlah perdagangan atau penjual. Tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Dan untuk kurva penawaran, yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Selanjutnya, keseimbangan. Harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran, dengan kata lain, harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi-sisi permintaan dan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Jika harga berubah, telah kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke posisi titik keseimbangan tetap EO. Selanjutnya, perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan yaitu sebuah permintaan akan suatu barang meningkat jika harganya turun. Perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu lagi karena faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Biasanya pendapatan pembeli atau selera naik, selera pasar. Perubahan penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien
kemiringan slope positif, artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Selanjutnya, teori perilaku konsumen mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Ada dua jenis perilaku konsumen, yaitu rasional dan irasional. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor sosial, marketing strategi, dan faktor pribadi. Selanjutnya, teori produksi dan biaya. Teori produksi pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana dengan biaya minimum perusahaan dapat memproduksi output tertentu atau dengan biaya tertentu memaksimumkan produksi. Teori biaya yaitu fundamental atau framework dari teori supply, karena teori biaya menentukan apakah suatu perusahaan akan memproduksi atau tidak dan berapa produksinya. Selanjutnya, struktur pasar, yaitu informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar, jenis struktur pasar, dan dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan, monopolistik, dan oligopoli. Selanjutnya, pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di keluarga di seluruh negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya selama setahun. Itulah yang dimaksud pendapatan nasional. Selanjutnya, konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Fungsi konsumsi tersebut adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan dalam perekonomian dan dengan pendapatan nasional. Untuk fungsi konsumsi ialah di mana C adalah konstanta atau konsumsi rumah tangga ketika mendapat adalah 0, C adalah kecenderungan konsumsi marginal di mana C adalah konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan. Untuk investasi, yaitu sebagai pengeluaran dan atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Untuk fungsi investasi umumnya yaitu suatu pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang dalam modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Pertama, real asset, financial asset, investasi autonomous, investasi indusit, investasi modal asing, investasi dalam negeri, investasi portofolio, dan investasi langsung. Selanjutnya, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari hasil analisis deskripsi, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produktivitas dari unit-unit ekonomi yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya, yang dihitung berdasarkan data PDB atas dasar harga konstanta. Penggunaan nilai dasar atas dasar harga konstanta ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi secara real. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1994 sampai 2010 cukup fluktuatif, dari sekitar 7 sampai 7,6% pada tahun 1994 sampai 1996, kemudian menurun menjadi 4,2% pada tahun 1997.
Selanjutnya mengalami pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada tahun 1998 yaitu 15,0% dan 0,1% pada tahun 1999. Kemudian pada satu dasawarsa terakhir ini, perekonomian Indonesia tampaknya menunjukkan perbaikan dan penguatan struktur yang ditandai dengan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,9% di tahun 2000 hingga puncaknya di tahun 2007 sebesar 6,3%. Ada sedikit kontraksi ekonomi pada tahun 2008 dibanding dengan sebelumnya, tetapi masih berada pada posisi di atas 6%, yaitu tepatnya 6,01%. Perekonomian pada tahun 2009 juga mengalami pertumbuhan yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,6%, dan ini merupakan pertumbuhan terendah sepanjang 9 tahun berakhir. Penguatan ekonomi domestik seperti stabilitas harga tingkat suku bunga. Selanjutnya, pasar barang dan pasar uang. Pasar barang dan kurva. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Pasar uang dinyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional yang muncul di pasar barang dan jasa. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikerjakan. Masalah selama masa resesi dan depresi. Pengeluaran yang tidak cukup, perpotongan Keynesian berupa membuat model dari kedua pandangan ini. Selanjutnya, pengeluaran yang direncanakan. Perbedaan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa atau produksi domestik bruto (GDP). Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Determinan pengeluaran yang direncanakan dengan mengkonsumsi bahwa perekonomian adalah tertutup sehingga ekspor neto adalah nol. Rumus E sama dengan C tambah 1 tambah G, di mana E sama dengan pengeluaran yang direncanakan, sedangkan C sama dengan jumlah konsumsi, sedangkan I sama dengan investasi yang direncanakan, sedangkan G sama dengan perencanaan pemerintah. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preferensi. Teori preferensi likuiditas Keynes The General Theory menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek. Likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal menitikberatkan pada pendapatan negara dari sektor pajak dan pengeluaran negara. Sementara kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat. Dan tujuan kebijakan moneter yaitu: pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan pendapatan, meningkatkan pendapatan kerja, menyeimbangkan neraca pembayaran.
tujuan kebijakan fiskal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meminimalisir defisit anggaran negara, meningkatkan laju investasi. Sekian untuk pengantar ilmu ekonomi yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.